Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 mengenai sistem periodik unsur. Yang akan dibahas yang pertama mengenai perkembangan sistem periodik unsur, selanjutnya golongan dan periode pada sistem periodik unsur, dan yang terakhir sifat keperiodikan unsur. Oke, kita tinjau yang satu-satu. Yang pertama mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini diperkenalkan oleh beberapa ilmuwan. Nah, ilmuwan yang pertama yaitu Laurent Lavoisier. Laurent Lavoisier ini menggolongkan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Nah, ternyata penggolongan ini masih kurang memuaskan karena ada beberapa unsur yang mempunyai sifat antara logam dan non-logam. Nah, contohnya seperti silikon, arsenik, dan stibium. Nah, ini penggolongan sifat logam dan non-logam menurut Lavoisier. Nah, selanjutnya ilmuwan selanjutnya Triad Dobereiner. Nah, Triad Dobereiner ini menggolongkan 3 unsur yang mempunyai sifat yang sama. Nah, katanya dalam satu triad nomor massa relatif unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata nomor massa unsur relatif yang pertama dan yang ketiga, sehingga kita dapat mencari nomor massa relatif dengan cara dibagi. Ini contohnya. Nah, dapat mencari Na dengan cara menjumlahkan ARLI dan K dan dibagi 2. Nah, ternyata Triad Dobereiner ini masih mempunyai kelemahan karena dia tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan unsur tersebut mempunyai kemiripan. Nah, ahli selanjutnya yaitu Octave Newlands. Nah, Octave Newlands ini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor massa relatif. Nah, katanya unsur ke-8 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Nah, unsur yang ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang kedua. Nah, ternyata si Octave Newlands ini juga masih mempunyai kelemahan dari teorinya. Nah, karena pengulangan unsur tersebut tidak cocok dan terlalu dipaksakan. Nah, selanjutnya tabel periodik menurut Mendeleev. Nah, Mendeleev ini mengelompokkan unsur berdasarkan massa atom dan kemiripan sifat. Nah, unsur yang sifatnya serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut golongan. Oke. Nah, katanya sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Namun ternyata tabel periodik Mendeleev ini juga masih mempunyai kekurangan. Nah, karena dia menggolongkan berdasarkan massa atom dan kemiripan sifat, sehingga massa atom yang besar itu terletak di depan massa atom yang kecil. Nah, padahal susunan atom tersebut didasarkan pada kenaikan massa atom. Jadi masih kurang. Nah, selanjutnya karena pengelompokannya itu lebih mengutamakan sifat daripada nomor massa relatif, sehingga pada penyusunan unsur-unsur tersebut masih terdapat tempat-tempat yang kosong pada tabel periodik. Nah, selanjutnya ada unsur yang tidak memiliki kemiripan sifat. Nah, dimasukkan ke dalam satu golongan. Jadi masih belum bisa diterima teori Mendeleev ini. Nah, selanjutnya tabel periodik modern. Nah, tabel periodik modern ini mengelompokkan unsur berdasarkan konfigurasi elektron yang disusun berdasarkan penambahan nomor atom. Jadi pada tabel periodik modern ini terdiri atas golongan dan periode. Nah, ini contoh gambar susunan sistem periodik modern. Nah, di sini terdapat golongan. Nah, yang
mendatar itu golongan. Ini satu golongan 1A, 2A. Nah, dan yang tegak ini golongan, dan yang mendatar ini periode. Ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Jadi terdapat 7 periode. Dan golongannya itu ada golongan A dan golongan B. Ini contohnya. Nah, selanjutnya. Nah, golongan dan periode pada sistem periodik unsur. Kita tinjau yang pertama, yaitu golongan. Nah, seperti yang gambar tadi, golongan itu laju yang vertikal atau yang tegak. Nah, pembuatan golongan nanti ditandai dengan angka Romawi, misalnya 1A, 2A, dan seterusnya. Nah, terus golongan ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Nah, berarti nomor golongan itu sama dengan jumlah dari elektron valensi. Misalnya elektron valensinya 1, berarti dia terdapat pada golongan 1. Nah, selanjutnya terdapat 2 kelompok besar, yaitu ada golongan utama yang disebut dengan golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Nah, golongan A itu terdapat nama lainnya. Kalau 1A itu disebut dengan logam alkali, 2A logam alkali tanah, 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A itu disebut halogen, dan 8A itu merupakan gas mulia. Selanjutnya golongan transisi. Nah, golongan transisi ini dari 1B hingga 8B, dan juga terdapat unsur golongan transisi dalam yang disebut dengan lantanida dan aktinida. Selanjutnya periode. Nah, periode ini merupakan laju mendatar seperti yang digambarkan tadi. Nah, penentuan periode ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi jumlah kulit pada konfigurasi elektron itu dapat menentukan nomor periode. Nah, pada sistem periodik modern tadi terdapat 7 periode. Nah, yang masing-masing terdiri dari periode 1 2 unsur, periode 2 dan 3 8 unsur, periode 4 dan 5 18 unsur, periode 6 32 unsur, dan periode 7 juga 32 unsur. Nah, unsur-unsur pada periode ini juga dapat dikelompokkan ke dalam blok. Ada namanya blok S, blok P, blok D, dan blok F sesuai dengan subkulit. Nah, blok S ini konfigurasi elektronnya yang diakhiri dengan subkulit S. Begitu juga dengan P, konfigurasi elektronnya diakhiri dengan subkulit P. Blok D untuk konfigurasi elektronnya diakhiri dengan subkulit P. Sedangkan untuk blok F dia untuk golongan lantanida dan aktinida. Nah, contoh di sini, tentukan golongan dan periode dari unsur berikut. Yang pertama N, 7N. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektron. Ini 7N. Nah, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Nah, sp ini kan merupakan subkulit. Sedangkan 2 dan 3 ini merupakan elektron. Dan 1 ini 1, 2 dan 2 merupakan jumlah kulit. Nah, sehingga di sini elektron valensinya berjumlah 5. Ini merupakan elektron valensi, sehingga dia terdapat pada golongan 5A, sedangkan kulitnya di sini 2. Dia terdapat pada periode 2. Contoh lagi, pada 21
Sc. Nah, kita buat konfigurasinya seperti ini. Nah, Sc elektron valensinya yaitu berakhir pada subkulit S dan D. Nah, ingat lagi subkulit S dan D itu merupakan golongan transisi atau B. Nah, lihat di sini elektronnya ada 1 dan 2 dijumlahkan berarti elektronnya ada 3, berarti dia golongan 3B. Sedangkan jumlah kulit yang terbesar yaitu 4, sehingga dia terletak pada periode 4. Nah, contoh lagi Br. Nah, kita buat juga konfigurasi elektronnya. Nah, di sini elektron valensinya yaitu 4 S dan P. Dia berakhir pada kulit S dan P. Nah, jumlah elektronnya 7, sehingga dia merupakan golongan 7A dan periode 4. Nah, yang terakhir, sifat keperiodikan unsur. Terdapat beberapa sifat. Yang pertama itu jari-jari. Nah, jari-jari atom ini merupakan jarak dari inti atom ke kulit terluar. Nah, dalam satu golongan, jari-jari atom itu semakin besar. Nah, karena semakin besar nomor atom, maka jumlah kulit elektron itu semakin banyak. Nah, sedangkan dalam satu periode, jari-jari atom itu semakin kecil. Karena semakin besar nomor atom dan kulit elektronnya itu tetap. Nah, jumlah elektron pada kulit terluar itu semakin banyak, mengakibatkan gaya tarik antara inti atom dengan elektron terluar itu semakin besar, sehingga jaraknya antara inti atom dengan kulit terluar itu semakin kecil. Contohnya 11 Na dengan 12 Mg. Nah, Na dan Mg itu terletak dalam satu periode. Nah, konfigurasinya 281, sedangkan Mg 282. Nah, kita gambarkan jumlah kulitnya ada 3. Nah, namun elektron pada kulit terluarnya 1. Nah, ini jari-jarinya. Sedangkan untuk Mg kulitnya juga 3, tapi jumlah elektron pada kulit terluarnya itu 2. Nah, sehingga jumlah elektron pada kulit terluar Mg ini akan tertarik ke inti atom, sehingga mengakibatkan jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, selanjutnya energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini merupakan energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari suatu atom netral pada kulit terluar sehingga membentuk ion dengan muatan positif. Jadi energi ionisasi ini membentuk ion dengan muatan positif. Dalam satu golongan. Nah, untuk energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin berkurang karena dalam satu golongan itu jari-jari atom tersebut bertambah, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin kecil, sehingga elektron itu mudah dilepaskan. Nah, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron itu kecil. Nah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu besar karena elektronnya itu susah dilepaskan, jadi membutuhkan energi yang besar untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Nah, selanjutnya afinitas elektron. Afinitas elektron ini
merupakan energi yang dilepaskan saat atom menerima elektron dalam wujud gas membentuk ion bermuatan negatif. Nah, jadi energi yang dilepaskan. Kalau energi ionisasi, energi yang dibutuhkan. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron ini kecil atau cenderung berkurang karena daya tarik antara inti terhadap elektron lemah sehingga afinitas elektronnya juga semakin berkurang. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron itu cenderung bertambah atau besar karena gaya tarik tarik menarik inti terhadap elektron itu semakin kuat sehingga afinitas elektronnya juga semakin bertambah. Nah, selanjutnya yang terakhir keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini merupakan bilangan yang menyatakan kecenderungan dari suatu unsur untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Jadi keelektronegatifan unsur-unsur ini sudah diketahui. Nah, dalam satu golongan keelektronegatifan itu semakin berkurang. Nah, sedangkan dalam satu periode keelektronegatifan itu semakin bertambah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.